Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri setiap nikmat yang Ia anugerahkan. Tetap diberi kekuatan untuk bersabar terhadap ujian dan cobaan. Dan tentunya juga agar Allah memberikan kita kekuatan untuk tetap mampu redha terhadap setiap apa yang Dia tetapkan, qada dan qadarnya, sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Mensyukuri setiap nikmat, sabar terhadap setiap ujian, dan ridha terhadap ketentuan qada dan qadarnya, amalan yang tidak boleh tidak, ianya mesti dilaksanakan oleh setiap muslim selagi mana ia hidup di dunia. Kehidupan kita di dunia memang diciptakan dan dikehendaki oleh Allah untuk kita melakukan 3 perkara tersebut. Apabila suatu saat kita merasa senang, bahagia, mendapatkan apa yang kita maukan, tentu ia berlaku kerana kehendak Allah.
Maka kewajiban utama saat itu ialah bersyukur. Bersyukur. Dan ketika mana, pada saat mana Allah menghendaki apa yang menimpa kita, sesuatu yang kita tidak inginkan, yang kita tidak harapkan, ibadah yang paling utama saat itu adalah bersabar. Dan setiap kali kita menjalani kehidupan, apa sahaja yang berlaku pada diri kita, semuanya berlaku karena kehendaknya, sesuai dengan ketetapan qada dan qadarnya semenjak zaman azali, sesuai dengan kebijaksanaan, keadilan, dan seterusnya. Di mana Allah tidak menghendaki sesuatu berlaku pada hamba-Nya, melainkan ianya adalah kebaikan buat mereka. Maka ibadah yang paling utama saat seperti itu adalah ridho. Adalah ridho. Karena memang begitulah hakikat kehidupan kita di dunia. Ada kalanya senang, ada kalanya susah, ada kalanya apa yang Allah tetapkan buat kita, sesuatu yang kita sukai, sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya tidak sesuai dengan yang diharap oleh kita. Ini hakikat dunia. Dunia bukan surga yang sebenar. Tapi hidup di dunia kita boleh usahakan menjadi bayang-bayang surga. Menjadi bayangan surga. Walaupun kehidupan di dunia sering kali seseorang mengalami kesusahan, penderitaan, penindasan. Tapi ketahuilah, dunia bukan neraka. Bukan neraka. Kesusahan seberapapun itu adalah ujian. Tujuannya karena Allah ingin memberikan kita peluang untuk mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya jika kita bersabar. Sebab itulah penting bagi setiap kita melihat, memandang, menilai tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Senangnyakkah, susahnyakah, berjayakah, gagalkah, mencapai cita-citakah, atau sebaliknya? Apa penilaian kita terhadap semua itu? Inilah yang Allah ajarkan kepada kita. Jangan sampai kita salah menilai terhadap kehidupan kita semasa di dunia dengan pelbagai ragamnya ini. Jangan kita salah melihat, kita punya persepsi yang tidak betul terhadap kehidupan di dunia.
kegagalan kita menilai hakikat kehidupan di dunia, ia akan berakibat dahsyat kelak di akhirat. Bolehlah secara mudah, bahasa mudah, orang yang akan menjadi penghuni neraka kelak di akhirat, waliyadzubillah, secara umumnya yakni orang-orang mereka yang gagal menilai dunia dan isinya. Sehingga jalan hidup yang mereka lalui semasa hidup di dunia tidak sebagaimana yang Allah tetapkan. Sebenarnya orang-orang yang akan menjadi penghuni surga kelak, orang-orang yang cara menilai dunia dan isinya dahulu semasa di dunia sama sebagaimana Allah menyuruh mereka untuk melihat dan menilainya. Benar, sekarang ini sebenarnya bukan masa untuk kita mendapat balasan, sama ada senang maupun susah. Sebaliknya sekarang adalah masa untuk kita beramal, berbuat, bertindak. Sesuaikah tindakan kita dengan apa yang Allah tetapkan atau sebaliknya? Kalaupun seseorang mendapatkan kesenangan daripada Allah semasa hidup di dunia, itu pun sebenarnya bukannya balasan dalam arti kata yang sebenarnya, itu adalah ujian. Ada orang senang memiliki segala-galanya, Allah bagi segala-galanya, Allah kabulkan hajatnya. Itu bukannya balasan. Bukan balasan yang sebenar, itu ujian. Demikian juga sebaliknya. Orang yang mengalami kesusahan dalam hidup, penderitaan, dan lain sebagainya. Itu bukanlah azab yang sebenar. Ia hanyalah ujian, atau mungkin ia adalah teguran. Kalaupun ia azab, ia hanya dzuku. Allah kata dzuku, rasa oleh kamu. Bermakna kalaupun penderitaan ini sebagai azab Allah bagi hambanya yang menderhakainya, azab itu hanya sikit dan sekejap. Wadzaku wabala amri. Karena Allah gunakan kalimat dzaqa yadzuku. Yang bermaksud dzaqa yadzuku itu merasai sesuatu yang sikit dan sekejap. Habis bila azab yang lama, yang besar, yang berat nanti. Sebab itulah jika kita susah, anggaplah itu ujian atau paling tinggi teguran bagi orang mukmin. Kita ditegur. Karena mungkin kita telah keluar daripada landasan. Biasanya kita menjadi hamba Allah yang baik. Tah macam mana kita keluar dari landasan. Kita terpesong tanpa kita sedari. Lalu Allah tegur. Teguran itulah kadang berupa kesusahan, musibah, bencana. La'allahum yadhakkarun,
supaya kita beringat, oh ya, kami sudah silap, balik semula. La'allahum yarji'un, balik semua ke jalan yang betul. Itu jika kita merasa bersalah. Habis kenapa orang yang tidak bersalah pun tidak meninggalkan larangan? Dia tidak meninggalkan suruhan. Dia tidak melanggar larangan, tapi ditimpakan kesusahan juga. Apa dosanya? Kenapa Allah timpakan kesusahan? Wah, dia sentiasa buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Nah, dalam hal ini, kesusahan yang Allah timpakan, itu adalah ujian. Untuk meningkatkan kualiti ubudiyahnya. Dia diberi peluang untuk menaikkan makamnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita melihat semua yang berlaku di dunia ini, senang atau susah, sesuai dengan kualitas atau tidak, sebagai ujian, bukannya balasan. Kalaupun dikatakan balasan hanya sedikit dan sekejap, itu pun kalau dikatakan balasan, lebih tepatnya adalah ujian. Sebab itu firman Allah SWT dalam ayat yang telah kita pelajari. Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Insyaallah hidup kita akan terarah, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang ke, susah ke, untung ke, rugi ke, bahagia ke, menderita ke, naik jawatan ke, hilang jawatan ke, buang kerja ke, sehat ke, sakit. Coba kita anggap ini ujian. Liyabluwakum. Ujian. Dan ujian adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang pasti dan penting. Orang yang sentiasa merasa dirinya ini diuji setiap saatnya, insya Allah dia tidak akan gagal menjawabnya. Ada soalan, tahu, oh ini soalan ujian, kena jawab. Ini baca soalan, dia tak merasa dia sedang diuji, sehingga tak ada usaha menjawabnya. Gagal dia. Inilah matlamat penting daripada pelajaran kita tentang hakikatul hayat ini. Jamaah yang dirahmati sekalian, mari kita teruskan siri kajian kita tentang ayat-ayat yang membicarakan tentang kehidupan ini. Ayat terakhir yang kita pelajari pada siri lepas, yakni ayat yang ketiga, muka surat 24. Coba yang ada bukunya, lihat surah ayat ketiga, ayat 24. Ini ayat terakhir kan? Daripada surah Al-Isra. Ayat 18, yang artinya sambung dengan ayat 19. Untuk mengingatkan semula supaya kita dapat mengambil pelajaran dan untuk kita jadikan panduan, surah Al-Isra ayat 18 dan 19, sebab dua ayat ini sebenarnya tak boleh pisah ini. Ada beberapa kesimpulan penting yang Allah nak beritahukan pada kita. Yang pertamanya, secara umum, Allah membahagi hamba-Nya ini menjadi dua bahagian. Allah membahagi manusia hamba ini menjadi dua kumpulan, dua bagian. Ada bagian atau jenis yang pertama, yakni muhibbun lil ajilah. Ada golongan manusia jenis muhibbun lil ajilah. Suka benda yang segera.
menyukai yang sekarang, yang di sini, yang segera. Kalau dia suka pun, tak ada suatu itu mesti yang sekarang, yang depan mata. Kalau dia takut pun, yakni takut pada yang sekarang, yang di sini, yang di dunia ini. Dan golongan kedua, yakni muhibbun akhirah. Orang yang dalam hidup lebih menyukai yang nanti. Lebih takut yang nanti. Secara umum ada dua. Bagi orang yang lebih menyukai yang sekarang, yang kini, dan yang di sini, sehingga mengabaikan yang nanti, apa kata Allah? Aku akan bagi apa yang dia mau, tapi sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Kepada siapa yang aku kehendaki, sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Apa maknanya? Orang yang abdud dunya, menyukai hidup yang sekarang, tujuannya hanya untuk yang di sini, rupa-rupanya tidak semua orang dapat. Allahu Akbar. Tidak semua orang dapat. Sebab Allah berfirman, di dalam ayat itu, liman nurid. Hanya yang dapat hanya apa siapa yang kami kehendaki. Kalau yang nakkan itu 100, tidak semua yang 100 dapat. Yalah contoh kecil katalah kalau ada orang masuklah dalam profesi keguruan punya jadi cikgu. Ada berapa orang tu cikgu? Ada 20 orang sekolah itu. Ya tentulah cita-cita cikgu itu semua ingin jadi guru besar. Takkan jadi guru kecil pula. Semuanya ingin jadi guru besar. Tapi adakah daripada 20 orang guru itu semua nanti akan jadi guru besar? Tak juga. Hanya man nurid. Yang dapat hanya sebagian. Tak semua dapat. Dan yang dapat itu pun adakah mendapatkan segala apa yang diinginkan? Tidak juga. Dia hanya dapat sesuai apa yang Allah kehendaki. Mungkin orang itu nakkan 10, tapi Allah hanya bagi 5. Tengok, ruginya bila orang jenis golongan muhibbul ajilah. Itu baru guru besar, itu belum lagi bapak jawatan lebih tinggi. Jawatan menteri, jawatan Perdana Menteri. Ramailah orang mesti nak jawatan Perdana Menteri. Apalagi masuk gelanggang politik mesti nakkan jadi menteri. Tapi semua dapat tak juga. Semua ingin jadi kaya. Adakah semua jadi kaya? Juga tidak. Lagilah adakah yang sudah kaya ini akan mendapatkan semua yang dia kehendaki dahulu? Tak juga. Banyak yang dia tak dapat. Ini muhibbul ajilah. Berbeza dengan muhibbul akhirah. Orang yang lebih suka yang di sana, yang nanti. Kalau senang pun senang yang sana. Kalau takut pun takut susah yang di sana. Sehingga rela mengorbankan kesenangan di sini asal dapat kesenangan yang di sana. Dia berani menghadapi kesusahan yang di sini. Janji mendapatkan. Janji terlepas daripada kesusahan yang di sana. Allah kata apa? Semua dapat. Semuanya dapat. Kan itu yang Allah nyatakan di dalam ayat ini. Al-Isra yang ke-19 itu. Semuanya dapat. Bukan yang kami kehendaki saja. Itu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ringkas kata, siapa yang inginkan surga? 10 orang semua nak surga. 1000 orang semuanya nak surga. Semua nak surga. Syaratnya ya berusaha untuk mendapatkannya. Bukan hanya nak.
tapi melakukan usaha yang membolehkannya. Amalnya mesti amalan untuk mendapatkannya. Allah kata semua dapat. Ada 10 orang nakkan surga, semua berusaha mencari surga bersungguh-sungguh, semua dapat. Itu kalau yang di sana, nak yang di sana. Tapi kalau nak yang di sini, yang nak berapa? 10 orang. Ada 10 orang dapat? Tak dapat. Semua orang ingin kaya. Adakah semua jadi kaya? Tak lihat. Bahas semua sudah berusaha dan semua nak. Kalau yang tak dapat pun tidak sebagaimana yang dia maukan. Itu yang Allah maksudkan. Nama nasa liman nurid. Berbeza dengan siapa yang nak akhirat. Muhibbul akhirah. Syaratnya sa'alaha. Berusaha. Amalnya memang amalan yang membolehkan ia dapat akhirat, wa huwa mu'min, semata-mata karena imannya pada Allah. Semua masuk surga. Ya, semua masuk surga. Jadi apa maksudnya? Bahasa mudahnya. Kenapa seseorang berebutkan sesuatu, sedangkan Allah beritahu tak semua orang mendapatkannya? Kalau dapat pun tidak sepenuhnya. Kenapa orang tidak merebutkan sesuatu yang semua orang pasti dapat? Ini penting. Ini penting. Dan Masya Allah ya mas sekalian. Orang yang muhibbul ajilah, yang berebutkan yang di sini, karena tujuan hidupnya hanya untuk di sini, itu bekerjanya mati-matian itu. Berusahanya lama itu. Lama, berusaha lama-lama. Akhirnya dia pikir sudah berjaya. Setelah ia berjaya, walaupun belum sepenuhnya, masa untuk menikmatinya sangat sekejap. Berbanding masa ia mencarinya. Itu muhibbul ajilah. Masa untuk mencarinya puluhan tahun. Akhirnya dia fikir telah mendapatkan yang dicari. Setelah umurnya sekian. Ya, umurnya mungkin dah 6 series, 7 series. Wah, sudah berjaya. Selepas 50 tahun kami bertungkus lumpus. Sekarang kami mendapatkan. Berapa lama ia menikmati hasil susah payah selama 60 tahun? Adakah 60 tahun juga masa menikmatinya? Tidak. Tidak. Sekejap. Berbeza dengan mencari akhirat. Berpayah-payahnya hanya sekejap. Ada yang hanya 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 50 tahun. Bahkan ada yang beberapa hari. Ya, hanya beberapa hari. Bekas ahli sihir. Fir'aun mencari akhirat karena cinta akhirat dan meninggalkan yang di sini berapa hari dia berusaha. Ya, mungkin hanya sehari dua. Sehari dua. Berpenat-penat, berkorban, bersabar, ridha hanya beberapa hari. Tapi apa yang didapat? Surga kekal abadi. Inilah tawaran Allah sebetulnya. Tawaran Allah. Bandingkan dengan yang pertama, bertungkus lumus puluhan tahun. Setelah dapat, diberi peluang untuk menikmati beberapa saat. Bahkan ramai jamaah sekalian ini. Dalam sejarah manusia. Jenis golongan pertama, muhibbul ajilah ini. Dia tak sempat menikmati jerih payahnya. Dia telah dipanggil oleh Allah ketika dia masih sedang mencari sesuatu yang belum, jangankan menikmatinya, mendapatkannya pun belum. Allahu Akbar. Ini
Bagi saya pengajaran yang sangat ketara jelas sekali dalam ayat ini. Bermakna kesimpulannya seakan Allah memberitahu kita. Sekarang terpulang pada kamu. Kamu nak pilih yang mana? Nak penat lama, lalu kami beri kesempatan senang sekejap, dan nanti di akhirat Allah kata, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Kamu menjadi bahan api neraka jahanam, kekal samanya. Atau kamu nak bersusah payah sekejap. Syukur itu susah, berat. Sabar itu berat, susah. Redha itu berat, susah. Tapi Allah kata, sungguh pun berat dan susah. Kalau kau mau, taklah berpuluh tahun, nanti aku akan bagi kamu kebahagiaan kekal abadi. Dan semua kamu dapat. Merebutkan sesuatu yang satu yang direbutkan, semua orang dapat. Berbeza dengan adunya. Semua orang berebut, tapi yang dapat hanya berorang, itu pun tidak mendapatkan semuanya, dan di akhirat dia kehilangan al-akhirah. Ini ayat yang bagi saya sangat-sangat penting ini. Al-Isra 18 dan 19 ini tolong difahami betul-betul. Kalau perlu diulang-ulang, dibaca, difahami setiap kalimatnya. Dan penjelasannya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya mas sekalian, mari kita sekarang masuk pada ayat berikutnya. Ayat yang keempat, muka surat 24. Lihat, ayat yang keempat, muka surat 24. Yang tidak ada buku, boleh lihat surah Hud. Surah Hud, ayat 15 dan 16. Surah Hud, ayat 15 dan 16. Lagi sekali jemaah sekalian, saya minta tolong pada jemaah sekalian, coba ada di antara jemaah yang ingin membacakan. Silakan. Salam, siapa di antara jemaah yang ingin membacakan surah Hud 15-16. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tolong bacakan ya. Sila. 15 dan 16 ya. Saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Masya Allah, tabarakallah. Jayid jiddan. Alhamdulillah. Mangkana, siapa sahaja adalah ia, yuridul hayatad dunya, menghendaki kehidupan yang kini dan sekarang. Kini dan di sini. Ya mas sekalian, dalam kaidah bahasa Arab, bila ada kana, kemudian khobarnya jumlah fi'liyah, ini bermakna istimrariyah. Orang tuh sudah begitu daripada dulu hingga sekarang dan nanti. Bahasa yang mudah, dulu, kini, dan selamanya. Siapa saja yang dahulu, kini, dan selamanya, irodahnya, kemauannya, keinginannya, segala usahanya,
hanya untuk mendapatkan al-hayatud dunya, tak ada yang lain. Semua yang diucapkan, yang difikirkan, yang diusahakan, apa sajalah. Wazinataha, dan perhiasannya, perhiasan di dunia maksudnya, teman hidup. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim. Masya Allah. Pasti. Ini jawaban daripada man tuh. Namanya jawab syarat. Pasti. Nun kami wafa yuafi, memenuhkan, mencukupkan, memberinya cukup-cukup. Allah akan bagi balasan dari jerih payahnya itu cukup-cukup. Ilaihim, kepada mereka, a'malahum, amal usaha mereka tadi. Di mana Allah cukupkan balasan? Fiha, di sini juga. Bukan di akhirat. Karena dia hanya cari yang di sini, untuk yang di sini, bekerja keras hanya untuk kini dan yang di sini. Al-hayat sudah menjadi matlamat hidupnya. Segala-galanya dinilai dengan al-hayatu dunia. Yang penting dapat, gitulah. Ya, Allah akan bagi. Cukup-cukup. Cukup-cukup menurut Allah ya, bukan menurut dia. Sebab dia pasti tak akan puas. Sebab Nabi kata, nafsu anak Adam ni kan tak pernah puas. Dapat satu lumbung emas kan cari lumbung lain. Kalau dapat 2 lembah emas pun nak cari yang 3. Ini menariknya. Fiha, kami akan bagi apa yang dia cari itu di sini saja. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di sini la yubkhasun, tidak dikurangi, tidak dirugikan sikit pun. Adil ya Allah Subhanahu wa taala. Adil. Tapi bagaimana nanti di sana nasibnya? Walaupun di sini disanjung selangit mungkin. Mungkin di sini sudah menjadi idola ramai orang. Ramai orang mengatakan, oh saya ingin jadi macam dia, saya ingin macam mana. Walaupun mungkin orang yang berjaya di sini tadi, bila bercakap, bersarah mungkin, ribuan orang mendengarnya. Karena nak mengerti apa tip kejayaan dia. Kalau dia katalah tulis buku, pasti bukunya akan laris. Macam goreng pisang. Tapi ingat ya, maklamanya hanya untuk dia yang di sini maksudnya. Ini jenis mukhibud dunia. Bagaimana nanti nasibnya di akhirat? Allah kata, ulaika, orang-orang itu, merujuk pada mangkana yuridul hayata dunia. Laisa lahum fil akhirah. Tiadalah habuan kebaikan sedikit pun bagi mereka di akhirat kelak. Illan nar. Kecuali neraka. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Sanjungan, kejayaan, bahkan apa yang didapat oleh orang ini mungkin jadi impian ramai orang. Menikmatinya hanya setiap tiba masuk ke alam barzah, tak dapat apa-apa. Laisa lahum. Lam ini jamaah sekalian menunjukkan kebaikan. Di laisa lahum mana tiada kebaikan sikit pun bagi mereka. Tiada kesenangan sikit pun bagi mereka. Tiada kebahagiaan sikit pun bagi mereka di sana nanti. Bermulai pada alam barzah. Illan nar. Kecuali neraka. Api. Habis macam mana jasa-jasa yang baik, betul. Dia usaha dia menolong orang lain, dia dapat sanjungan. Terkenal kedermawanannya, terkenal dengan sikap baiknya, peduli pada orang lain, namanya di mana-mana diabadikan. Namanya diabadikan oleh masyarakatnya. Karena banyak jasanya, banyak amalnya dari sini-sini. Macam mana tuh amal baiknya?
wa habita ma sona'u fiha. Allahu Akbar. Wa habita dan batal, hapus. Ma sona'u apa yang mereka telah perbuat. Fiha semasa mereka hidup fil hayati dunia. Diulangi lagi sekali. Wa batilu ma kanu ya'malun. Dan hapus batal apa yang mereka kerjakan. Apa maksudnya? Sona'u, sona'a dengan amila. Nah, sona'a itu maknanya perbuatan yang nampak, kesan, hasilnya. Contoh, katalah orang karena kedermawanannya membinalah banyak bus stop. Peninggalan yang berupa benda yang boleh dilihat, yang boleh dirasa, itu namanya masona'u. Ma'amilu, yakni perbuatannya, sikap baiknya, sanjungan orang lain, dan sebagainya. Habis, batal. Artinya tidak ada nilainya sedikit pun kebaikan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia, walaupun ramai orang mendapatkan manfaat daripadanya. Dia menikmati kejayaan hidupnya hanya sekejap, seronoknya mendapat sanjungan daripada masyarakatnya pun hanya sekejap, sementara nanti bila sudah kembali kepada Allah, pindah ke alam barzah, segala-gala kebahagiaan, kenikmatan, pencapaian yang luar biasa itu lenyap sama sekali. Tidak ada kebahagiaan manfaat sikit pun baginya. Sementara orang yang hidup yang ditinggalkan mungkin masih dapat menikmati jasanya. Rugi kita rugi itu. Orang lain mendapat manfaatnya tak mendapat manfaat. Macam mana ada orang mungkin menunggu bas, dia boleh tunggulah di bus stop yang dia tinggalkan. Kan itu amal dia. Orang lalu jalan dahulu susah, sekarang senang setelah ada jalan baru. Rupanya jalan itu wakaf dia umpamanya. Banyak orang tertolong karena memang dia dermawan. Tapi ingat, semua amal yang mereka lakukan ini, daripada alif hingga ya, semata-mata hanya yuridul hayatad dunya. Hanya untuk di sini. Kalau sanjungan pun, sanjungan untuk di sini. Penghargaan pergi di sini. Berbeza dengan Rasulullah dalam surah Isra ayat 19 tadi. Dia melakukannya lillah. Orang puji ke tak puji ke, orang nampak ke tak nampak, itu lain cerita. Dahlah ia mukmin dan belakangnya lillah. Orang yang Allah sebutkan dalam ayat 15 dan 16 surah Hud ini, boleh jadi pertama, dia bukan orang mukmin. Ya, kalau orang-orang bukan mukmin itu jelaslah semua amalnya sia-sia. Budinya sia-sia, sedekahnya sia-sia, kebaikannya sia-sia. Artinya sia-sia maksudnya tidak memberi apa-apa manfaat baginya di akhirat. Itu jika orang ini orang kafir. Demikian juga jika yang melakukan ini orang mukmin. Amal yang dilakukan semasa di dunia, sedekahnya, pertolongan pada orang pun sia-sia. Walaupun yang melakukan orang Muslim. Jika dia melakukannya bukan kerana Allah. Kalau yang melakukan orang Muslim bukan namanya riya. Ingat ya, orang mati syahid itu amalan akhirat. Tapi di akhirat boleh masuk neraka karena dahulu riya.
Jawad itu mana orang dermawan. Dermawan itu perintah agama, apalagi dia orang Muslim. Dahlah Muslim dermawan, tentulah orang banyak memuji. Tapi seorang dermawan dia di akhirat masuk neraka pula. Pasal apa? Bukan karena Allah. Riya. Orang alim, Masya Allah, masuk neraka. Kenapa? Riya. Seamal yang riya ini mana amalan yang bukan untuk akhirat. Orang beramal, ini jika orang mukmin, orang Muslim beramal ya, bila seorang Islam beramal dan riya, itu amalnya pasti bukan untuk akhirat. Riya itu pasti untuk mencari kepentingan dunia. Yuridul hayata dunia. Nah, ini yang menakutkan. Kalau jelas-jelas orang kafir, semua kebaikannya, walaupun dia telah membantu ribuan orang susah di dunia, karena dermawan, di akhirat sia-sia, itu kita faham karena dia kafir. Syarat untuk membolehkan amalan itu dinilai oleh Allah diberi bersolat, ya ini mesti ada iman. Ini iman tidak ada. Yang lebih menakutkan, lebih besar, orang ini orang Muslim. Dia baca syahadah. Dia sudah sholat 5 waktu. Dia sudah haji. Dia bla 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 bla. Dia macam mana jasanya kepada masyarakatnya? Sodakohnya pada orang, berbuat baiknya pada orang lain, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kan dia Muslim. Ya Allah tidak menilai karena dahulu ketika beramal bukan karena Allah, bukan untuk akhirat, untuk di sini namanya riya. Walaupun saya ulangi, bila hamba Allah telah meninggal, namanya pasti harum. Namanya harum dalam pandangan masyarakat, itu cerita lain. Masyarakat pasti, oh baguslah orang ini, dahulu gini, bla 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 bla. Tapi adakah bagi Allah juga harum? Sedangkan Allah tahu dia beramal bukan untuk Allah. Bagaimana mungkin nanti dia meminta balasan daripada Allah, daripada amalnya, sedangkan dahulu ia beramal bukan karena Allah. Jadi kalau dia minta balasan pada Allah, ya Allah, mana pahala kami ya Allah? Pahalaku mana ya Allah? Dahulu aku beramal untuk kamu ya. Allah akan jawab. Dahulu kamu beramal, bekerja bukan untuk aku. Kenapa kamu minta upah daripada aku? Mintalah upah daripada orang yang dahulu kamu beramal karenanya. Sebab itu penting bagi kita umat Muslim sekalipun. Bila beramal ini pastikan apa kata Allah, bukan apa kata manusia. Orang mungkin tidak menghargai amalan kita. Tak jadi masalah. Asal Allah telah merekodkannya, sudah. Dan kita puas. Allah sudah mengakui, sudah puas. Kafa billahi hasiba. Memadailah ya Allah. Engkau memadailah ya Allah bagi kami sebagai hasib. Yang menghitung, yang mengira, dan yang memberi balasan. Sudah. Bila Allah sudah berjanji, aku terima amalan kamu, aku rekodkan, aku simpan, dan nanti aku akan beri balasan. Sudah. Tenang hati. Walaupun masyarakat tidak mengakuinya. Tak penting. Tapi kalau kita berusaha mencari pengiktirafan masyarakat, pengakuan daripada orang lain, batal tuh jamaah sekalian, pengakuan Allah dalam kita batal. Nah, dalam hal ini saya ingin sampaikan ucapan salafus soleh yang selalu saya ulang-ulang. Begini. Madhun nasi laka la yanfa'uka in kunta indallahi mazmumah. Pujian manusia bagi dirimu. Semua orang puji kita. Puji namanya benda yang baik lah. Pujian seluruh manusia bagi dirimu tidak memberikan manfaat sikit pun bagimu. In kunta indallahi mazmumah.
jika dirimu dalam pandangan Allah hina. Apabila Allah pandang kita ini sebagai hamba yang hina, seluruh manusia di muka bumi memuji kita, tak ada nilainya sama sekali. Sebaliknya, dhammun nasi alaika la yadurruka in kunta indallahi mahmuda. Kejian, celaan orang, seluruh manusia ke atas dirimu, tidak memberikan apa-apa madarat bagimu. Jika pandangan Allah terhadapmu mulia. Bila Allah sudah memandang, mengiktiraf kita sebagai hamba-Nya yang mulia, dunia mengkeji kita pun tak ada apa-apa kesan. Sebab itu ayat ini sangat penting. Allah adil. Adilnya mana? Karena dia beramal hanya untuk dunia, maka Allah bagi dunia. Adil lah. Habis kalau Allah adil, kenapa di akhirat Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah tak bagi walaupun sedikit kesenangan? Lah kan dia hanya minta dunia. Allah akan memberikan pada hambanya daripada amal sesuai dengan permintaan hamba itu. Dia minta dunia saja, dibagilah dunia saja. Dia minta akhirat, Allah bagi akhirat. Ia minta manfaat dunia dan juga manfaat bagi amalnya, Allah akan bagi dua-duanya. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman, aku, kata Allah, sesuai dengan sangkaan prasangka hambaku kepada aku. Dalam hal balasan, seakan-akan Allah berfirman beritahu kita, wahai manusia, aku akan berikan kepada kamu sesuai dengan permintaanmu. Adil kan? Jika orang hanya minta al-hayatud dunya, dibaginya. Kenapa di akhirat tak dapat? Dia tak minta. Siapa yang minta dua-duanya? Dapat dua-duanya. Itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini Allah cerita tentang haji itulah. Sebagai manusia ada yang pergi haji, yang berdoanya, wahai Tuhan kami, berikan kami di dunia, mereka dunia. Allah bagi di dunia dengan ibadah hajinya. Tapi di akhirat tak dapat apa-apa habuan. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab mereka ada yang memohon pada Allah, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Baikan di akhirat. Di dunia bahagia kami, ya Allah. Berilah kau, ya Allah, berilah olehmu, ya Allah, kesenangan di dunia dan engkau ridha. Berilah kesehatan dan engkau ridha. Berilah kemewahan hidup dan engkau ridha. Di dunia. Dan mohon juga pada Allah, ya Allah, berikan kami kebahagiaan di akhirat juga. Sebenarnya engkau ridha kami di dunia, ya Allah, atas pemberianmu nikmat dunia, maka ya Allah, ridhailah diri ini di akhirat kelak dengan anugerahmu. Dan pelihara, selamatkan diri daripada api neraka. Allah bagi. Itu namanya Allah adil. Akan memberikan pemberian kepada hambanya sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan usahanya. Ini makna umum ayat ini. Makna umum. Baik, saya bacakan penjelasannya. Hubbud dunya fihi tafsilun. Mencintai dunia, beramal semata-mata tujuannya hanya untuk di sini dan yang kini, ya itu ada
beberapa penjelasan. Hubbud dunya idza atharaha al-akhirah hadza huwal madmum. Mencari kehidupan yang di sini, bersusah payah untuk dapat yang di sini, dengan meninggalkan akhirat, itulah yang tercela. Wa'iyadzubillah. Apa contoh orang mencari di sini dan meninggalkan akhirat? Contoh yang mudah, dalam mencari kesenangan dunia, tak reti halal haram. Janji dapat. Yang penting dapat. Halal ke haram ke apa, janji dapat. Nah, ini contoh langsung tidak mengambil kira hukum hakam yang Allah tetapkan. Ini contoh orang yang mencari di sini dan meninggalkan akhirat. Kadang-kadang orang pikir begini ya, ini pemasalahnya. Tapi orang itu cari duit dari akhirat juga. Saya perhatikan dia rajin bekerja, rajin buat itu. Tapi salat pun rajin juga. Maknanya seimbang lah. Cari dunia untuk di sini pun rajin, salat pun dia rajin. Oh, beruntung. Bukan begitu maksudnya. Maksud orang yang cari dunia semata untuk dunia mereka itu, semasa mencari dia ambil kira peraturan Allah atau tidak. Contoh, bila seseorang dalam usaha mengejar cita-cita menjadi orang kaya, lalu bekerja rajin, sama dalam bidang apalah, perniagaan, macam-macam perniagaannya. Ada perniagaan, trading lah, ada construction lah, ada transportation lah, ada perkapalan lah, ada perminyakan, perkebunan, pertanahan, perumahan, apa lagi? Pemakanan. Di macam-macam industri makan ada, industri pakaian ada, industri kendaraan ada. Itu kan mencari di sini kan. Jika mencarinya ini mengusahakan mendapat ini tadi, tidak mengambil kira hukum hakam Allah, yang haram pun, yang dilanggar, itu baik. Yang penting dapat. Walaupun haram, iyalah zaman sekarang kalau tak menikah. Sehingga banyak yang dilanggar. Menipu ada di sana, curang ada di sana, rasuah ada di sana, menyakiti orang lain ada di sana, kan? Menzalimi yang lain, bahasa mudahnya ingin naik ke atas dengan pijak orang lain, ingin maju ke depan dengan menolak orang lain ke belakang, ingin kenyang dirinya dengan cara melaparkan orang lain. Itulah maksudnya. Bila beginilah cara orang mencari al-hayatud dunia, ini contoh orang yang cari dunia dan meninggalkan akhirat. Walaupun sholatnya tak pernah miss. Paham ya? Walaupun sholatnya rajin. Puasa Ramadannya tak punya hutang. Tapi orang kadang melihat tak seperti itu. Dia ingat asal orang tu yang penting rajin bekerja, walaupun bekerjanya itu penuh dengan penipuan, kejayaan itu penuh dengan penganiayaan pada orang lain. Tapi bila orang tu masih solat, oh bagus orang tu ya, dunia pun berjaya, akhirat berat. Tak. Itu sangat kontras sekali. Dia seakan hanya menjadi baik semasa solat, masa baik dia menjadi baik semasa solat aja. Seakan-akan patuh kepada Allah masa solat saja. Takbirnya ikut apa yang kata Allah. Bacaannya sesuai dengan perintah Allah. Rukuknya menepati perintah Allah. Sujudnya selama 5 menit, itulah dia jadi hamba Allah yang sempurna. Tapi lepas solat, bila dia sedang masuk lagi, terjun lagi dalam dunianya, adakah dia betul-betul macam hamba Allah semasa solat? Nah ini jadi ramai orang yang, ya Allah, ini dipanggil apa ya? Berkepribadian apa dipanggil nih ya? Orang kayak macam ini. Masa sholat,
macam para wali. Masa solat, dia macam waliullah. Semasa berniaga dalam dunia, minta maaf, macam korun. Macam korun. Masa Ramadan, wah, macam sahabat-sahabat Nabi. Siangnya puasa, malamnya tarawih, baca Quran. Macam sahabat Nabi. Tapi semasa mendapat kekuasaan, katalah, minta maaf, macam Fir'aun umpamanya. Coba, macam mana orang ini? Adakah orang ini makna orang yang dapat dunia dan akhirat? Tidak. Karena terpisah. Dalam bahasa apa nih? Kalau dalam bahasa psikologi, apa dia orang seperti ini? Ya, kami dahulu menggunakan istilah berkepribadian ganda. Orang ini berkepribadian ganda. Apa dipanggil? Split personality ke apa namanya? Jadi malaikat pun mungkin nak mencatatkan, merekodkan pun susah. Mana ni orang? Tadi masa solat, Masya Allah, sanggup pejam-pejam mata, tak ada pun gerakan dia, ucapannya yang menyalahi peraturan Allah. Baik sungguh ini hamba Allah. Tapi hanya 5 minit saja. Dalam 24 jam sehari semalam. Dalam 24 jam sehari semalam. Yang betul-betul lah gerakannya, ucapannya, menepati firman Allah, kesunnah Allah, hanya masa solat aja. Kalau solat itu 5 menit, 5 kali, kan hanya 25 menit. Habis yang 23 jam, 35 menit itu, macam mana ini? Ingat, itu bahaya. Jadi yang dimaksudkan orang yang mengutamakan dunia dan juga akhirat ini, bukan maknanya hanya dunia kemudian tak solat, tak haji. Bukan, dia tetap solat, mungkin tetap solat. Tapi semasa cari itu. Semasa berniaga kalau dia peniaga. Semasa berjualan kalau dia berjualan. Semasa berusaha kalau berusaha. Semasa apalah. Kalau orang puasa semasa menyebut kuasa bukan kuasa. Adakah ia mematuhi peraturan Allah? Semasa ia dapat nikmat, adakah ia menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah? Atau nikmat hanya digunakan untuk memuaskan kepuasan yang sekejap? Ini yang dimaksudkan. Jadi tak boleh terpisah. Hati kita tak boleh terpisah antara semasa kita solat dan semasa kita bekerja. Tak boleh. Semasa kita sedang berpuasa dengan semasa kita sedang menikmati kesenangan. Gitulah. Semasa kita diuji dengan sakit. Tak boleh berbeza. Keadaan kita berbeza. Masa haji, Masya Allah. 1 minggu. Kita patuh pada Allah. Tidak melanggar pantalan ikhram. Tak berani potong kuku. Tak berani gunting rambut. Tak kisah kuku panjang ke. Rambut tak cantik pun tak kisah. Bau badan tak harum pun tak kisah. Kerana tak boleh pakai wangi-wangian. Patuh tu. Adakah nanti bila dah tahalul balik daripada ini, Makkah dah sampai Jeddah menunggu penerbangan balik sampai ke, ada kita sepatuh itu? Kepatuhan kita macam semasa ikhram, semasa kita menggunakan iman Allah, semasa kita berhadapan dengan ujian. Inilah saya tidak tahu ya mas sekalian, sebab ini sangat mengerikan ya. Kalau betul lah, sebab kita tak tahu ya, kan tidak ada data, maklumat yang resmi dikeluarkan. Karena di negeri kita hari ini gara-gara COVID, katanya ada orang yang ramai yang murtad karena tak tahan dengan keperitan hidup. Hanya sangguplah menukar agama karena bantuan daripada orang bukan Islam. Wallahualam, mudah-mudahan tidak berlaku. Kalau ada lah, ya ini contoh. Masa senang, sayang pada Islamnya. Bila susah, tengok. Bukankah itu mana hubud dunia? Yuridul hayatad dunia. Bahkan ada
Dah 1.000 lebih katanya hari ini. Gara-gara COVID, ramai yang hilang pertimbangan akalnya. Ya stres lah. Ada yang habis nak bunuh diri, ada yang... Allahu Akbar. Kenapa ya? Wal ujian yang Allah berikan pada kita taklah sedahsyat ujian yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ujiannya Masya Allah. Inilah. Nampak sungguh bahwa dunia ini seakan-akan segala-galanya bagi orang seperti ini. Jika senang, kesenangan segala-galanya. Jika susah, susah segala-galanya. Tidak. Dunia bukan seperti itu. Nih, jadi mencari al-hayat dunia, meninggalkan akhirat itu semasa kita mencari dunia, mencari rezeki, mencari jawatan, meningkatkan karier, berebut kekuasaan, berapa-apanya dan sebagainya lah. Membelanjakan harta Allah. Masa itu kita mengambil kira hukum hakam Allah atau tidak. Jika tidak, kita terkena ayat ini. Mangkana yuridul hayata dunya. Di akhirat tak ada apa-apa. Wa amma hubbuha liyasta'ina biha ala ta'atillah wa liyusaddiqa minha wa yahsuna ibadatillah wa ya'muru minhal masajid la ba'sa. Tapi jika kesungguhannya mencari dunia dan isinya ni, harta benda lah, meningkatkan kerjaya dan karier, membanting tulang siang dan malam untuk meraih kejayaan, cita-citanya, saya punya cita-cita ingin membantu orang dengan bantuan yang lebih. Ingin memberikan bantuan pada orang dengan bantuan yang banyak. Dan saya tidak mungkin menolong orang, memberikan orang dengan beri yang banyak jika saya tidak punya banyak. Maka salah satu cara untuk saya boleh memberi bantuan banyak, saya mesti punya banyak. Dan cara untuk saya mempunyai benda yang banyak, saya mesti cari yang sebanyak-banyaknya. Lalu orang ini mencari sebanyak-banyak, berusaha siang malam, bekerja dengan kuat, mematuhi perintah Allah untuk mendapatkan yang banyak. Tapi mendapat yang banyak bukan tujuan, sebagai alat. Sebab bila dah dapat banyak, memiliki banyak, nanti saya boleh bagi banyak. Kalaulah niat bekerja di dunia seperti ini, itu adalah terpuji. Kenapa awak ni masih nak bekerja? Karena awak sudah ada 2 syarikat ini. Keuntungan syarikat pun tidak habis dimakan beberapa tahun turunan. Tapi masih nak mengembangkan syarikat di pasal apa? Tak cukup lagi ke? Dijawab oleh hamba Allah yang bijak, yang faham ayat ini. Tak, saya nak mengembangkan syarikat. Kalau boleh nanti ada 3 syarikat, 4 syarikat. Lagi 1 lah. Karena bagi saya, kalau saya buat lagi 1 syarikat dan saya berjaya, saya boleh beri peluang kepada sekian orang. Katalah 20 orang lagi. Saya perlu staff 20. Dan bila saya boleh berilah peluang pekerjaan pada 20 orang. Katalah 20 orang itu setiap orang sudah berkeluarga. 3 orang banyak. Bukankah maknanya sudah 60 orang? Niat saya membuka syarikat baru nak bagi lorongan rezeki pada orang lain. Bukan untuk memperkaya diri. Maka si ahli perniagaan ini dapat dunia, dapat akhirat. Apatah lagi dalam usahanya sentiasa mengambil kira hukum hakam Allah. Tengok. Kenapa awak ni masih juga nak berjuang mencari kuasa lebih ini? Kan sekarang awak sudah ada kuasa. Paling tidak di kampung awak sudah ada kuasa. Kenapa awak masih punya ingin kekuasaan untuk satu daerah? Sementara yang sudah ada kuasa untuk satu daerah, kenapa untuk satu negeri? Kenapa? Iyalah, bagi saya, kalau kuasa yang ditang saya hanya untuk satu kawasan kampung saya hanya boleh menolong kepada orang kampung saya.
Tak banyak orang yang boleh saya tolong dengan kekuasaan yang terhad. Saya bayangkan kalau saya punya kekuasaan di daerah ini, mana lebih ramai orang yang boleh saya tolong bila saya ada kuasa. Kalaulah saya punya kuasa di negeri ini, saya tak boleh bayangkan berapa ramai orang yang boleh dapat manfaat, yang boleh saya tolong dengan kuasa yang besar. Niat untuk mencari kuasa yang besar itu supaya boleh menolong seramai mungkin orang. Dan cara mencari, mendapatkan kuasa menepati peraturan Allah, maka orang yang dapat dunia dan dapat akhirat. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi dunia nanti dapat, akhirat pun dapat. Sebab baginya, kalau saya hanya punya sedikit, nanti saya hanya mampu beri sedikit. Sehingga orang yang kami tolong pun hanya sedikit. Saya tak mau. Saya punya cita-cita boleh bantu orang banyak. Salah satu caranya, saya mesti mempunyai harta yang banyak. Untuk dapat harta yang banyak, mesti mencari sebanyak-banyaknya. Hanya rajin. Rajin mencari harta, jangan kita kata hubud dunia. Orang ini bukan hubud dunia, ini hubul akhirah. Karena dia tahu yang dicari itu sebagai wasilah, bukan tujuan. Yang pertama tujuan. Oh, saya ini kadang susah. Saya akan cari, kalau saya sudah dapat, nanti saya boleh buat itu, saya boleh ini, saya akan bikin sana. Semuanya hanya untuk sini, sini, sini. Dan ditambah semasa mencarinya tak kenal hukum hakam. Inilah yang Allah beri amaran dalam ayat ini. Dulu, kini, dan selamanya hanya iradatul hayatid dunya. Tidak ada sedikit pun terlintas dalam fikirannya sama ada usahanya ini memberi menjadi bekalan di akhirat. Betul-betul gerak-geriknya pada alif hingga ya dunia oriented. Sementara yang kedua tadi semuanya menjadi akhirat oriented. Contoh yang mudah dahulu pernah kita berikan. Ada 3 orang, Nabi berjalan dengan sahabat, lalu jumpa seorang anak muda yang rajin bekerja. Sahabat berkomen, bagi komentar lah. Alangkah baiknya lah kalau tenaga muda, umur muda digunakan olehnya untuk berjihad fisabilillah. Jadi menurut pandangan sahabat ini, orang yang rajin bekerja tadi, baginya rugilah. Karena kenapalah umur muda, tenaga muda hanya digunakan untuk bekerja. Jadi kan lebih baik untuk berjuang fisabilillah. Itu komentar sama. Apa jawab Nabi? Jangan kata begitu. Kamu tahu tak? In kana kharaja yas'a. Kalaulah anak muda yang rajin bekerja yang kamu lihat tadi, ia keluar bekerja karena nak mencari rezeki Allah untuk memenuhi keperluan dirinya. Sebab kalau dia tidak bekerja, nanti keperluan dirinya menjadi bebanan orang tuanya. Dia tidak mau membebankan orang lain. Dia nak cari keperluan hidupnya untuk diri sendiri supaya meringankan, tidak beban orang lain. Bila itu niat dia, fahuwa fisabilillah. Anak muda itu fisabilillah. Dunia dapat, akhirat dapat. Wa in kana kharaja yas'a. Jika anak muda tadi keluar bekerja tadi, li abawaihi. Mungkin karena nak menyara kehidupan orang tuanya yang dah tua. Dia mengambil alih tugas mak bapaknya. Mak bapaknya masih hidup dan perlu terus hidup. Segala keperluan hidupnya sekarang ditanggung oleh anak muda tadi. Jadi jika anak muda yang rajin bekerja tadi, karena nak menyara keperluan orang tuanya yang dah tua, fahuwa fisabilillah. Dia bukan abdud dunia. Dia bukan muhibbul ajilah. Dia muhibbul akhirah. Dunia dapat, akhirat dapat. Nanti hidupnya dia senang, mak bapak senang, di akhirat dapat pahala. Dan jika anak muda itu keluar bekerja tadi kerana tidak menyara orang yang di bawah jagaannya,
Boleh jadi anak muda itu bukan lagi anak bujang. Dia sudah ada istri, dia sudah ada anak. Kewajiban nafkah istri dan anak terkulang itu di bahu dia. Maka si anak muda tadi rajin bekerja siang malam ikut petang. Mencari rezeki Allah, lamanya untuk memenuhi keperluan rumah tangganya. Nabi kata, kalau itulah niat anak muda itu, fawa fisabilillah. Masya Allah. Bila sebut fisabilillah, jemaah sekalian, jika ajal orang anak muda tadi tiba, orang muda tadi temui ajal semasa bekerja, matinya syahid. Dunia dapat, akhirat dapat. Yang terakhir itu, wa idza kana khariyasamu fakhratan wariyaan fahuwa fisabili syaitan. Tapi jikalah anak muda yang keluar bekerja rajin itu kerana riya, mufakhoroh, membanggakan diri. Maksudnya apa? Mungkin selama ini dia tidak dipandang oleh masyarakatnya, sering dibuli oleh orang, sering dipandang dengan mata sebelah. Maklum dia miskin, tak punya apa-apa. Bahasa mudahnya, tak ada siapa yang akan mengambilnya jadi menantunya. Karena tidak punya apa-apa. Miskin. Istilah alay hampir ramai mungkin bujang lapuk lah. Dia itu bujang lapuk, tak punya apa-apa. Siapalah yang pandang orang ni, tak ada nilainya. Lalu anak muda tadi tak apa. Nampaknya sekarang saya ini dipandang hina oleh masyarakat. Saya akan bekerja rajin-rajin. Saya akan berusaha siang malam dan petang. Bila nanti saya berjaya, saya punya itu, saya punya ini, saya ada itu, saya ada ini. Barulah nanti masyarakat tahu siapa saya. Barulah nanti pasti ada orang menyesal, menghina saya dahulu. Barulah semua mata akan melihat pada diri ini pada saat itu. Pasti mereka akan berebut mengambil diri ini menjadi menantunya. Kalau itu niat bekerja, jamaah sekalian, nak cari mufakharah, fahuwa fisabili syaitan. Itulah betul-betul abdu dunia itu. Ia berada di jalan setan. Tengok, ada 4 pemuda, kerjanya sama, masanya sama, tempat kerjanya sama. Macam mana yang 3 fisabilillah, yang 1 fisabilillah syaitan? Kalau itu fisabilillah atau fisabilillah syaitan, abdu dunia atau akhirah, bukan ditentukan oleh lama bekerjanya, tempat bekerjanya, bentuk pekerjaannya, bukan. Tapi ditentukan oleh niatnya. Bila kerjanya baik, niatnya pula baik, fisabilillah. Kerjanya baik tapi niatnya tidak baik, fisabilillah syaitan. Sekarang bagaimana kalau kerjanya tak baik, niatnya tak baik, fisabilillah apa? Kerja baik, niat baik, fisabilillah. Kerja baik itu mana? Kerja yang menepati peraturan Allah lah. Kerja baik, niat baik, fisabilillah. Betul. Kerja baik, kerjanya baik. Tidak melanggar apa-apa peraturan. Peraturan Allah tak dilanggar. Tapi niatnya tidak baik. Niatnya mufakharah. Fisabilillah syaitan. Di jalan setan. Sekarang yang ketiga. Kerjanya tak baik. Banyak melakukan kesalahan pelanggaran terhadap hukum agama Allah. Niatnya pun tidak baik. Itu fisabilillah apa tuh? Jangan cari sendirilah sebab Nabi tak beritahu. Kalau kerja yang baik, niat tak baik pun fisabilillah syaitan. Sekarang niat kerja tak baik, niat tak baik. Ya, fisabilillah apa? Fisabilillah iblis gamanya. Atau fisabilillah apalah. Waliyadzubillah ta'udzubillah. Ini dia. Jadi hubbuha liyaknizaha wa yajmauha. Dia mencari bersungguh-sungguh itu karena nak simpan dia. Nak disimpannya sebagai kebanggaan. Fisabilillah syaitan. Dia mencarinya tadi supaya dapat banyak. Bila dapat banyak,
supaya dapat berbagi banyak pada orang lain. Fisabilillah. Inilah. Dunia itu hendaklah kita perlakukan seperti apa bergantung pada kita. Karena balasan yang Allah sediakan berikan pada kita bergantung pada sikap kita terhadap dunia. Itu Allah Maha tahu yang ada dalam hati kita. Hati kita. Allah tempoh hari adalah peluang, Masya Allah. Ada surau tu nak dibesarkan, nak buat renovation, minta sana sini. Tapi Masya Allah, saya ada peluang untuk bersodakoh, tapi tak ada, tak mampu. Sedih saya. Sekarang ini banyak peluang untuk kita berderma pada saudara-saudara Muslim. Saya hanya tahu ada peluang diberi, tapi tak mampu. Sedihnya saya. Banyak peluang untuk buat baik, tapi tak punya keupayaan. Lalu ia yang sebenarnya menjadi motivasi dirinya, yang dapat motivate dirinya untuk bekerja rajin dengan niat nanti suatu saat bila aku dah mampu, bila ada peluang beramal seperti ini, pasti aku tak akan lepaskan. Fisabilillah. So itu wal matlub lil mu'min ayajtahida fi talabil mal. Sesuatu yang dituntut bagi orang mukmin adalah bersungguh-sungguh dalam mencari harta benda. Hatta yunfiqa minhu fi sabilillah. Sehingga ia dapat menginfakkannya fi sabilillah. Kerja betul, niat betul, tujuan betul. Itu yang ideal. Kerja betul, niat betul, tujuan betul. Penat. Ideal, dapat surga. B, kerja betul, niat tak betul, tujuan tak betul. Penat juga, neraka. C, dahlah kerja tak betul, niat tak betul, tak betul. Lagilah neraka oleh dalam. Kerjanya sama, penatnya sama, masa yang sama. Tapi nasibnya di akhirat tidak sama. Dunia akhirat tidak sama. Ini kan karena salah menilainya. Untuk apa dia bekerja? Jadi pertanyaan untuk apa? Subhanallah. Dia tajir, dia yazra, dia yahrus. Contohkan di situ. Ya mungkin ada yang itu dalam dunia perniagaan, dunia perkebunan, penanaman, pertanian, pembuatan, perkhidmatan, macam-macam lah. Bagi rezeki yang Allah berikan pada hambanya sekarang. Pintunya macam. Ya'malu a'malan ukhra mimma abahallah. Dia akan melakukan macam-macam kerjaya itu, kerjaya mimma abahallah, yang Allah haruskan. Bukan Allah larang. Bukan ya Allah larang. Yaksibu bihal mal, untuk mendapatkan harta benda. Sebab kalau cara mendapatnya tidak betul jamaah sekalian, nanti kita infakkan pun Allah tak akan terima. Innallaha thayyib la yuhibbu illa thayyiba. Allah itu zat yang baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Suatu ketika Rasul ditanya, lamma su'ila, tatkala ditanya, ayul kasbi atyab, ya Rasulullah, usaha, pekerjaan, amal apa ya Rasul yang paling baik ini? Kami ini ingin berusaha ya Rasul, ingin bekerja, ingin punyalah pekerjaan. Apa ya Rasul pekerjaan yang paling baik? Atyab itu yang paling baik sekali. Apa kata Nabi? Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Oh, amalan yang paling baik itu ya amalan perbuatan orang itu sendiri. Buatan amal orang itu sendiri. Dan tiap-tiap perniagaan yang mabrur. Ada haji mabrur, ada perniagaan mabrur, kata Nabi. Yang betul maksudnya. Ma'akala ahadun ta'aman afdal min ayyakula min amali yadi. Tidaklah seseorang makan makanan
Yang lebih utama daripada makanan, hasil usaha tangan sendiri. Hasil jerih payahnya sendiri. Wa kana nabiyullahi Dawud ya'kulu min amali yadihi. Dan adalah Nabiullah Dawud alaihissalam walaupun seorang raja, ia menyara hidupnya hasil jerih payahnya sendiri. Salah satu daripada amalan kerjanya Nabi Daud, ia seorang sultan, seorang raja, seorang rasul. Apa kerjanya? Wa kana haddadan yasna'ud duru'. Salah satu kerja Nabi Daud itu ialah sebagai haddad. Haddad itu mana tukang besi. Memandai besi lah. Kan Allah berikan ilmu kepada Nabi Daud. Besi menjadi lembut di tangan Nabi Daud. Nabi Daud ini memanfaatkan kemahirannya, ya mengeluarkanlah hasil-hasil barangan yang terbuat daripada besi. Baju besi, perkakas besi, semuanya. Lalu dijual. Itu Nabi puji Nabi Daud. Ya. Nabi Juli. Wa hubwa li saybiha bukan suha. Adapun bila orang itu bekerja, kemudian suka menyimpannya, menghimpunnya, untuk tadilah, untuk membolehkan masyarakat memandangnya. Untuk masyarakat mengkaguminya. Kan itu dapatkan mufakharah kalau dalam bahasa Arabnya. Maka itu madmum, tercela. Tercela. Jelas ya, jemaah sekalian? Kerja baik, tapi tujuan dan niat salah. Rugi. Fi jabri syaitan. Di dunia Allah bagi. Allah bagi juga, tapi di akhirat tak dapat apa-apa. Ini ayatnya. Maksudnya apa? Kerjanya baik, tapi niatnya salah. Tujuannya salah. Yang kedua, lah kerjanya tak baik, niatnya tujuan pun tak baik. Itulah kita tahu. Kita hanya ada satu pilihan. Carilah, berusahalah, kuasailah dunia ini dengan cara yang baik. Baik maksudnya sesuai dengan peraturan Allah. Dan adalah kita punya niat tujuan yang baik. Yang diizin oleh Allah. Nanti dunia Allah bagi cukup-cukup, diberi izin untuk menikmatinya, dan di akhirat pun kita akan mendapat balasan surga. Terserah pada kita. Allah serahkan pada kita. Penilaian kita kepada dunia dan isinya akan menentukan balasan, jenis balasan apa yang akan kita peroleh di akhirat. Apa yang Allah sediakan itu merupakan balasan sesuai dengan apa yang dipilih oleh seseorang semasa di dunia. Untuk sementara setakat itu saja jemaah sekalian, masih banyak yang perlu saya sampaikan berkaitan ayat ini. Contoh kalau orang tu buat baik macam mana, takkan tak diterima oleh Allah. Tadi kan ada orang buat baik. Takkan Allah tak terima apa-apa, macam mana? Ya mudah-mudahanlah untuk sementara yang saya dapat memberikan manfaat. Panduan bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat kongsi bersama. Mari itu dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.